Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Miftahi babi rahmatillah. Amin. Wa adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amin ya rabbal alamin. Ngersanipun para habaib, ngersanipun para masyayikh, para kiai. Al Habib Fauzi bin Mas'ud Munawwar yang mana malam ini insyaallah beliau ulang tahun, yang mana insyaallah kalau tidak salah tanggal 31 Januari. Dan malam ini adalah malam 31 Januari insyaallah. Dan kita doakan bersama semoga beliau panjang umur dan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah dan cita-citanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Ngersanipun para masyayikh, para kiai, al-akhras ngersanipun Mbah Ki Hasan Mastur, ngersanipun Al-Ustaz Ruwaifi, ngersanipun Mbah Ki Haji Burhanuddin, ngersanipun Mbah Ki Syaifuddin, ngersanipun Mbah Ki Murid Al-Hafidz lan para kiai sanesipun ingkang kula hormati. Al-akhos resanipun Bapak Kapolsek menika Bapak Ki Haji Mukhlis ingkang alhamdulillah selama 6 tahun al-muqarrabin ngawontenaken safari Maulid. Pak Ki Haji Mukhlis senantiasa ikut dan mendukung kegiatan kita. Dan ini wajib kita berikan apresiasi. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Lamun kok sedaya polisi kayak beliau aman dunia. Allahumma. Seandainya polisi semacam beliau, insyaallah aman Sukorjo. Allahumma. Dan wajib kita mendukung beliau. Allahumma shalli ala Muhammad. Juga kepada Bapak Camat yang saya hormati dan juga seluruh para sepuh yang kita cintai, para pecinta-pecinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Pidato masalah bab Kanjeng Nabi harusnya 2 jam. Akan tapi panitia sepakat namung 20 menit mawon. Ora engel iki bro hadirin. 2 jam kok disingkat 20 menit. Akan tapi insyaallah sedikit padat insyaallah masuk ke dalam hati kita. Allahumma. Bapak Soekarno suatu saat mengatakan, datangkan 10 pemuda akan aku goncangkan dunia. Berapa pemuda? Berapa pemuda? Cukup 10 pemuda saja, bukan orang tua, bukan anak-anak. Datangkan 10 pemuda, dunia akan digoncangkan oleh Bapak Soekarno. Allahumma shalli ala Muhammad. Mulakno zaman sakmonten Indonesia dikatakan sebagai macannya Asia. Macan Asia Indonesia niku perhatian. Suatu saat Bapak Soekarno pidato tentang PBB. Setiap sebelum para kepala negara berpidato, Pak Karno guyonan karo kanca-kanca. Jadi setiap pidato kepala negara, Pak Soekarno duduk dengan para kepala negara yang lain, tanya, nanti lauknya apa? Mengko lawe niku napa? Anggone bahasa Inggris. Anggone napa? What is the eating? Kira-kira apa yang berkata niku? Niki kepala negara ya gumun, wong di rapat PBB kok takoni masalah pepakanan. Kan rak lumrah niku. Akan tapi inilah ilmu komunikasi yang dibangun oleh Bapak Presiden kita yang pertama kali. Untuk apa? Agar gumun manusia yang hebat dan manusia yang teraneh. Rapat negara seluruh dunia akan tapi mempertanyakan masalah makanan. Begitu Bapak Soekarno berpidato di hadapan PBB, ternyata pidatonya luar biasa dan menggerakkan dunia. Dan suatu saat setelah tidak setuju dengan apa yang diputuskan oleh PBB, Indonesia berani keluar dari PBB. Karena kenapa? Indonesia adalah macan Asia. Allahumma shalli ala Muhammad. Cukup 10 pemuda saja per hari. Akan tetapi sak samunipun zaman sak menten
Kinten-kinten pemudane kaya napa niki Pak. Nggih, pemudane kaya apa? Kaya tempe sakniki Pak. Nggih, pemudane kaya tempe apa niku saestu niku. Gaweane dolanan handphone. Taktik isine kaya mekaten tok. Poso nak biyen zaman wong poso, Senin Kemis, poso mutih niku ben sakti. Nah zaman saniki poso Senin Kemis, poso mutih ben iso tuku pulsa. Ora melas iki berarti. Ora melas iki para hadirin, pemuda-pemuda sekarang isine mung zang-zangan tok. Kenapa nggih? Isine mung zang-zangan tok, adol sepatu nggo tuku pulsa. Adol katok nggo tuku kanggo pacare, me pacaran kok utang tuku pulsa berarti. Ora melas iku wae wedok-wedok niki sampeyan. Ayo mari kita bangkitkan semangat pemuda yang mana telah dipelopori oleh Bapak Presiden kita yang pertama kali ini menikah Bapak Soekarno. Datangkan 10 pemuda akan aku goncangkan dunia. Dan alhamdulillah tahun-tahun yang terakhir Kanjeng Nabi mau dan Kanjeng Nabi berharap muncul pemuda-pemuda, generasi-generasi yang mau membangun bangsa dan generasi-generasi yang mau mempertahankan paham Ahlussunnah wal Jamaah. Siapa itu? Insya Allah pemuda-pemuda yang saat ini menghadiri pembacaan maulid. Dan saya katakan, sampai yang hadir di sini merupakan benteng pertahanan pasukan Kanjeng Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Siap perang? Siap perang? Lawan sapa meh perang sampeyan? Melawan sapa ta lakon? Kabeh sing ana teng mriki niki sedulur panjenengan. Sampai melawan sinten? Wong sing ora setuju karo bab madhab panjenengan, sing ora seneng bab mauludan, meh sampean perangi sedulur sampean iki. Dia sedulur kita, famili kita, cuman beda paham saja. Kan gitu ya? Cuma beda paham saja. Kasihan kok ndak paham-paham lho dipaham-paham iki. Wis dipaham-pahami kok ora dong-dong, kok ora melas niku para hadirin. Mulane somben tentenan mawon, endi sing njegur swarga, endi sing njegur neraka. Pun neraka PO sampean. Kan ngoten nggih? Seandainya zaman sekarang kok kita mau perang salah kalau perang kepada saudara kita. Tidak ada istilah perang zaman sekarang. Dan begitu terjadi peperangan zaman Kanjeng Nabi, yang perang paling besar adalah jihadun nafs. Perang melawan hawa. Perang melawan hawa. Itulah target pemuda para hadirin. Nak sampai pada perang boten ten Indonesia, ten Palestina iku lho. Sehingga tidak patut orang-orang yang cinta sholat kok perang tidak patut sama sekali. Malu-maluin aja deh. Kalau mau perang berangkat Palestina. Masa ono bancaan dari rak halal bancaan haram nar bagi-bagi ten Palestina lalu ngono ten Palestina sampean. Kan ngoten nggih. Rak kuat ngongkosi orang di pulsa kok. Suku pulsa mon abot kemudian mau berangkat ongkos pesawat terbang. Kita apa nggih? Ayo para hadirin. Kita sebagai pencinta-pencinta baginda Rasulullah, kita pertahankan dari diri kita sendiri. Apa itu? Paham Ahlussunnah wal ingkang sampun dirintis para wali songo niku sing paling cocok kanggo Indonesia. Lamun ora ana dakwah wali songo, kawula yakin ora ana tahlil ten Indonesia. Karena nggih, ora ana mauludan, ora ana manakiban. Karena kenapa? Inilah yang namanya sensor-sensor Ahlussunnah wal Jamaah. Sing penting napa ingkang sampun kelampah teng tanah Jawa niki. Nggih, ingkang sampun diajarna karo mbah-mbah kiai kita. Khususipun paham Ahlussunnah yang dirintis dan dipahamkan oleh Mbah Ki Hasyim Asy'ari. Itu yang paling cocok kangge panjenengan. Sing liyane mboten belas perhati. Makanya kalau Mbah Ki Hasyim Asy'ari sudah menyusun paham Ahlussunnah semacam ini, sampean yo kudu mempertahankan. Kalau kok ngantek paham niki mboten dipertahanno panjenengan, wahai para pemuda, 10 pemuda yang akan mengguncangkan dunia, yuk terus siapa? Kita badhe ngebon sinten sing akan mempertahankan paham Ahlussunnah wal Jamaah. Sekali lagi, kawula nyuwun ngapunten dan mohon dengan maaf sekali lagi, handphone hanya sebagai sarana saja, bukan tujuan. Handphone jangan jadikan tauhid. Ngerti tauhid apa betul?
Tauhid niku sesembahan saliran Gusti Allah. Digowo terus dikantongi terus. Ora ana pulsane padahal. Dikantongi gayane wis mati dipecet-pecet gayane ben kaya duwe handphone. Pol niku perhati. Ra duwe pulsa blas kok. Ten pundi-pundi catet-catet kemakine pol dodolan bakso nganggo handphone, tukang asongan nganggo handphone, tukang parkir nganggo handphone. Kabeh nganggo handphone kabeh napa nggih? Padahal ra duwe pulsa. Maka saya katakan handphone itu bukan tujuan kita, handphone hanya sarana saja. Dan kalau kok kita sudah terlena semacam ini, yuk terus sepindah malih yang mau membangun daripada ahli sunnah wal jamaah sinten. Sekali lagi, kita hidupkan sensor-sensor ahli sunnah wal jamaah. Apa itu sensornya? Tahlilan, itu sensor ahli sunnah wal jamaah. Manakiban, mauludan, yasinan, bancaan. Nggih. Lho saya itu niku bancaan itu. Mitong dino, wolong dino, sak sing dino-dino niku lakoni kabeh. Lho saya itu niku. Karena kenapa? Ini yang diajarkan oleh Wali Songo para hadirin. Kula suatu saat ning omahku niku kathah tikuse. Nggih, kata napa? Ana tikus sing emprit, ana werok komplit. Nak joyo angele pol niku para hadirin. Dipecut ngadeg malah nyerang. Waduh lucune pol. Bayane sing arep manteni wong gedhe-gedhe begitu ketok mencelat kabeh sing gedhe-gedhe. Tikus cilik iki para hadirin. Wah ngilangane kengelane pol kok. Dipasang mriko wis ngerti, oh iki mesti racun. Lak disentuh kok. Wah pintere pol iku tikus sing bener. Kalai-kalah ada penemuan teknologi. Apa itu? Sensor. Tik tak tik tak tik tak. Ternyata dengan sensor tikus-tikus pada takut semua para hadirin. Alhamdulillah. Wes ora repot-repot, yang penting sensor dinyalakan, kita tidur saja, tikus tidak mungkin masuk, beras aman, baju aman, lauk pauk aman, seluruh yang kita miliki aman, termasuk daerah Sukorejo. Lamun kok kepingin aman, paham ahli sunnah wal jamaah. Setiap titik-titik harus kita pasang sensor tersebut. Sensor tahlilan, mauludan, manakiban, yasinan, talqin, kunut, kabeh bancaan, telung dino, mitong dino, nyewu, nyatus. Terserah panjenengan. Yang penting seluruh kekuatan ahli sunnah wal jamaah harus kita hidupkan di tengah keluarga kita. Insyaallah aman. Allahumma. Dan kami mohon kepada para sepuh bini sepuh. Para sepuh bini sepuh minta dukungannya kepada para anak-anak muda. Yang kami melihat kinten-kinten 10 tahun yang lalu. Sudah jarang orang mau baca maulid. Kira-kira 10 tahun yang lalu yang sing namanya pun hadroh. Di hadroh niku tabuan. Niku nak zaman biyen onone jenis terbang genjring. Nggih, terbang apa? Hanya 3 bentuknya 3 ini. Pangkisannya sekitar 32. Kalau ini pangkisan 30 ini. Agak besar, agak kecil. Kalau dulu besar-besar para hadirin. Sing mauludan tua-tua, ngangkate wis wabot, nabuhe sembarangan duar, nak asrokolan ngantek niki ana napa niku. Telake ngantek metu kabeh, nggih. Begitu orang-orang tersebut meninggal dunia, tidak tercipta generasi kembali para hadirin. Akhiripun apa? Terbang jinjing sampun boten wonten. Karena nggih, karang terbang jinjing boten wonten, wong-wong do orkesan kabeh. Lah nek orkesan dangdutan niku mesti ana maksiate. Nggih napa nggih? Ben asik joget, ben lali, mesti ini kan enggak arah. Nah, hal-hal semacam ini kenapa terjadi? Karena tradisi ahli sunnah wal jamaah sudah mulai hilang, tidak ada regenerasi. Ternyata Allah tidak berkehendak semacam tadi. Muncul nggih menika generasi terbaru, nggih menika wontenipun pembacaan Maulid Simtudurar. Kalau kira-kira 3 tahun yang lalu sing seneng Simtudurar niku wong tuwa-tuwa. Ning 2 tahun kemudian, muka-muka sampai 20 tahun yang akan datang, akan muncul generasi-generasi yang meneruskan orang tua, yang menikah wong-wong sing podo seneng mauludan, kemudian disertai dengan tradisi rebah. Oleh karena itu saya berharap sekali lagi, mohon kepada orang tua, didukung kegiatan anak-anak muda. Jangan dihalang-halangi mereka, kawal saja mereka untuk mau berpaham ahli sunnah wal
sekali lagi, perang kita bukan kepada famili kita, saudara kita, akan tapi perang yang terbesar adalah melawan hawa, melawan hawa. Kalau kita sudah semacam tadi, pembacaan mulai semacam tadi, insya Allah akan muncul mahabbah kepada baginda Rasulullah SAW. Cinta kalian kanjeng Nabi hukumnya mutlak. Menungso sing cinta karo kanjeng Nabi harus mengkultuskan kanjeng Nabi. Harus. Zaman saat ini kata bahwa mengatakan dilarang mengkultuskan kanjeng Nabi. Jadi mengkultuskan kanjeng Nabi itu betul angsal oleh mereka. Kalau kita katakan wajib mengkultuskan kanjeng Nabi, wajib, hukumnya wajib. Harus mengkultuskan apa? Mengkultuskan sebagai manusia sosok yang sempurna makhlukipun Gusti Allah. Karena makhlukipun Gusti Allah yang paling sempurna niku namun tunggal menungso. Sinten? Kanjeng Nabi Al-Khaliq kita mengkultuskan sebagai pencipta yang sempurna, hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Kalau kita mengkultuskan kanjeng Nabi Muhammad karena perintah oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu. Nah, ono wong sing melarang mengkultuskan kanjeng Nabi Muhammad dengan alasan nak kue mengkultuskan kanjeng Nabi Muhammad, mengko ndak nyembah Nabi Muhammad. Tidak mungkin, berhadirin. Belum pernah ada sejarah. Ono wong cinta karo kanjeng Nabi Muhammad kok ngantek nyembah kanjeng Nabi Muhammad. Belum ada sejarah. Gila bagi. Kalau Nasrani mesti mungkin. Pernah terjadi semacam tadi mengkultuskan kepada Nabi Isa, akhirnya Nabi Isa diangkat sebagai Tuhan mereka. Tapi umat Islam tidak mungkin. Karena kenapa? Kanjeng Nabi yang paling mesti bukan masalah musyrik napa-napa. Sing dibeteni kanjeng Nabi saat zamanipun kenabian Rasulullah untuk umatnya bukan masalah syirik ataupun musyrik. Tetapi sing dibeteni karo kanjeng Nabi menimpa umatnya dia menika zahratud dunia, keindahan dunia yang mempesona yang mereka melupakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Awas. Zaman saat ini gampang wong padha musyrik. Ana wong bodo-bodo sungkem karo ibune bapakne diantem musyrik. Sungkem dianggap nyembah. Lho, saking pintere uteke niki, Bro. Saking pintere utek, aku tak takon, lamun sampean kok sungken karo bapak, kira-kira sampai nyembah Allah napa bapak sampean? Allah. Lho kaya ngono kok mungkin bingung niki, Bro. Mungkin apa? Ana wong sungkem wong tuane dianggap nyembah wong tua. Saking bahlul iki, Bro. Bahlul bin goblok bin bego. Kenapa nggih, Bro? Loh, lamun sampean ana bendera merah putih, yo terus sampean hormat. Napa kira-kira sampean nyembah bendera merah putih? Bukan. Penghormatan kepada lambang negara kita untuk menimbulkan sifat watoniyah. Cinta kepada negara kita. Kalau sudah cinta, mempertahankan negara kita. Lah saniki sampun boten kok kalau negara ini ra ngerti kok. Pancasila wis ra apal. Nggih. Satu, ketuhanan yang maha. Nah, ra apal kabeh sampean. Pancasila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
4. Lima. Sebelah kono 6. Sebelah kono. Saking pinteri. Para hadirin, insyaallah wong Sukorejo punya jiwa nasionalis insyaallah. Allahumma. Kenapa mereka punya jiwa nasionalis? Karena mereka cinta kepada baginda Rasulullah, jiwa nasionalis luar biasa. Cinta kepada Mekah. Kanjeng Nabi setiap saat kangen kepada Mekah. Sampai setiap saat waktu di Madinah. Kanjeng Nabi menghadap ke atas langit, ke bawah lagi. Allah ngertos. Kemudian Allah merintahkan, mulai dinten niki wahai Muhammad, sampean nak salat ngadep ke Mekah. Loh, jiwa nasionalis luar biasa kepada Mekah beliau. Maka saat itu Kanjeng Nabi kalau salat menghadap kiblatnya ke Mekah karena punya jiwa nasionalis. Ayo kita ciptakan cinta kepada negara kita. Kita pertahankan negara kita dengan apa? Dengan akhlakul yang bisa menghancurkan bangsa hanya satu saja. Karakter kita tidak kita miliki, para hadirin. Ya, nak sugih Indonesia sugih luar biasa. Sugih negara ndi sing ora dinggone Indonesia. Negara Arab Saudi
tandus isine watu karo pasir, ning jerone minyak tanah tok. Sugih luar biasa. Indonesia duwe minyak tanah napa mboten? Oh, kata Indonesia ora namung minyak tanah tok, gase duwe, minyake duwe, emase duwe, batu bara duwe, wit-witan duwe. Seluruh apa kekayaan negara lain tidak dimiliki Indonesia. Duwe kabeh Indonesia berarti. Musimnya juga indah. Hanya 2 musim. Musim penghujan dan musim panas. Negara sana sini pun boten. Ono musim salju, ono musim semi. Bingung niku para hadirin. Indonesia niku surga saestu. Bahkan ada penyelidikan terakhir bahwasanya kekuasaan Raja Sulaiman itu berada di Candi Borobudur niki berarti. Betul saya ngomong. Ini sekarang baru diselidiki nih. Karena kenapa? Relief di Borobudur di situ diceritakan nggih menika semacam ono burung ababil nggih mabur ning nggon kerajaan. Terus gawa tabut dan itu menceritakan tentang Nabi Ibrahim. Nabi Sulaiman nggih. Nabi sinten? Nabi Sulaiman mulakno siji-sijine kota ning nggon donya sing jenenge Sulaiman niku teng Jogja tok. Nggih napa nggih? Kota napa? Kota Sulaiman. Loh kok kota Sulaiman? Ya mungkin biyen tempat tinggal Nabi Allah Sulaiman. Ono meneng sing dilamar karo Nabi Sulaiman sinten? Ratu Saba. Ya. Ratu Saba kan? Ratu Saba namanya Raja Bulqis. Para hadirin, Wonosobo, ngerti Wonosobo sampeyan? Wana niku apa? Alat Saba miliknya kekuasaan Saba. Awas, ini baru diselidiki betul, ini tidak main-main para hadirin. Mungkin besar kekuasaan Raja Sulaiman yang kaya raya dulu adalah Candi Borobudur. Ini masih dalam penyelidikan. Sekali lagi kita munculkan jiwa nasionalis kita karena insya Allah Indonesia niku surgane no. Memiliki kekayaan yang luar biasa. Ning sayang hanya satu saja yang tidak memiliki. Karakternya tidak punya. Akhlaknya tidak ada. Rusak akhlak Indonesia. Tapi penduduk rusak. Ning daerah Probolinggo ataupun Situ Bondo. Nggih, Situ Bondo. Tahun 2008 sing terkena penyakit AIDS para pemudanya itu sekitar 13%. 2008. 2009 meningkat lagi. Sampai 4 tahun kemudian dia menikah 2012 sing terkena penyakit AIDS adalah hampir dia menikah 48 atau 38%. Jadi ini suatu penyelidikan sing memprihatinkan karena kenapa? Wong nak kena penyakit AIDS itu karena mereka mau berhubungan 2 jenis menungso, gelem lanang gelem wedok doyan kabeh. Ya, awas ini. Ternyata penyakit AIDS luar biasa teng Situ Bondo karena kenapa? Mungkin banyak para pemudanya mereka jajan daripada hal-hal yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, wong nak zina berhati. Oh, para pemuda, mohon ini jaga kemaluan panjenengan. Jaga kehormatan panjenengan. Wong nak zina akan fakir hidupnya. Saya setuju. Wong nak zina akan fakir hidupnya dan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukuman tan Islam isone lenyap daripada perbuatan zina, nak bocah nom disabut ngantek ben 100. Tetapi kalau terjadi perselingkuhan wahai para ibu, awas. Perselingkuhan wahai para bapak, nah ono wong lanang wis kawin duwe bojo ngantek goyang tanggane, hukumannya bukan dicambuk lagi, dibunuh. Nak dibunuh tembak dor enak. Hukumannya mboten kaya mekaten kok, dipendem ngantek sak ndas. Baniku ditutupi sirai, diundang wong sing galak-galak rak njilani kon balang sirai sak matine berarti. Hukuman rajam. Itu hukuman bagi orang-orang yang sudah kawin akan tapi melakukan suatu perselingkuhan. Sekali lagi, mohon karakter bangsa Indonesia harus kita munculkan, harus kita pertahankan. Dan insya Allah, kalau malam ini kita membaca maulid, kita membaca akhlaknya Rasul, kita akan berkarakter sebagaimana akhlaknya baginda Rasulullah SAW. Dan insya Allah, khususnya pemuda-pemuda Sukoharjo, mulai malam ini mereka adalah pemuda-pemuda idaman bangsa. Pemuda-pemuda yang diridhai oleh Allah. Pemuda-pemuda yang akan bertingkah laku seperti Rasulullah.
dan para bapak ibunya juga mendukung daripada kegiatan kita, dan Allah memberikan hidayah kepada kita semua insyaallah. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait. Mubarik lana bima a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, fa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait. Tabaraka rabbana wa ta'ala, falakal hamdu 'ala ma qadait. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin ummi wa ala alihi wa barakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.